welcome back to my YouTube channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu PR, manfaatnya, faktor-faktor etika PR, pentingnya etika PR dalam praktisi public relation, serta contohnya. Nah, kita masuk pada apa sih itu etika PR? Nah, menurut pendapat saya, etika PR itu terdiri dari dua kata. Yang pertama, etika. Nah, bicara mengenai etika, itu kita bicara mengenai perilaku yang benar atau salah, serta baik atau buruk. Nah, sedangkan public relation atau PR, itu kita bicara mengenai membangun citra dari perusahaan maupun klien, serta mempertahankan hubungan yang baik antara perusahaan dengan stakeholder-nya. Nah, jadi dapat saya simpulkan bahwa etika PR ini adalah bagaimana public relation harus bertindak dengan memikirkan risiko dari setiap tindakannya, dengan memikirkan kode etik yang berlaku sehingga tidak merugikan perusahaan maupun stakeholder-nya. Nah, berikutnya adalah di mana dengan mempelajari etika PR ini sangat berguna dan relevan dalam kehidupan sehari-hari saya maupun ketika nantinya menjadi bekal saya ketika saya bergabung dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, yang pertama adalah dengan mempelajari etika PR ini kita dapat membangun kredibilitas dan integritas diri. Dengan adanya integritas dan kredibilitas dalam diri seorang PR, kita itu dapat membangun sikap saling percaya dalam masyarakat. Nah, yang kedua adalah meningkatkan pengambilan keputusan. Dengan mempelajari dan memahami etika PR dengan baik, maka ketika kita mengambil suatu keputusan, kita sudah memikirkan apakah keputusan itu nantinya baik atau buruk maupun benar atau salah ke depannya. Yang ketiga, membangun dan mempertahankan reputasi yang positif. Nah, yang keempat dan yang terakhir adalah mencegah dan menangani krisis. Ketika kita mempelajari etika PR dengan baik, maka kita dapat mengidentifikasi dan menganalisis krisis yang dapat mengancam perusahaan ini lebih awal. Berikutnya kita masuk pada faktor apa saja sih yang menentukan keberhasilan dari seorang public relation. Nah, yang pertama adalah keterampilan dan pengetahuan. Nah, di mana seorang public relation ini harusnya memiliki pengetahuan yang luas dalam bidang komunikasi, salah satunya adalah komunikasi yang efektif, media relations, manajemen krisis, serta public affairs. Nah, yang kedua adalah menjaga hubungan yang baik dengan pihak-pihak lainnya seperti media, influencer, dan stakeholder-nya. Nah, ketika suatu perusahaan atau organisasi ini menjaga hubungan yang baik dengan pihak-pihak terkait, maka ia dapat dengan mudah menangani krisis maupun membangun citra serta mempromosikan perusahaannya tersebut. Nah, yang ketiga adalah pemahaman yang baik tentang target audiens. Nah, ketika seorang public relation ini harus menangani suatu krisis yang dapat mengancam perusahaannya, di mana itu berkaitan dengan masyarakat misalnya, maka ia harus tahu betul-betul inti permasalahan dari masyarakat tersebut sehingga ia dapat langsung menangani krisis yang diperoleh dari masyarakat tersebut. Keempat adalah kreativitas dan inovasi. Kelima, menjunjung tinggi etika dan kepercayaan. Dan yang keenam adalah mudah beradaptasi, di mana mudah beradaptasi dalam hal ini adalah dalam bidang teknologi. Berikutnya adalah pertama adalah membangun kepercayaan publik, di mana ketika seorang praktisi humas ini menaati dan memahami dengan baik etika PR dalam melakukan pekerjaannya, maka ia dapat meningkatkan kredibilitas dari suatu perusahaan atau organisasi sehingga dapat meningkatkan rasa saling percaya dari stakeholder-nya maupun perusahaan itu sendiri di mata masyarakat. Yang kedua adalah menjaga kredibilitas dari organisasi. Nah, ketika seorang PR itu berada dalam suatu organisasi dan terus memahami dan menaati etika PR ini, maka dia juga dengan sendirinya dapat meningkatkan kredibilitas dari suatu organisasi. Ketika masyarakat ini melihat bahwa suatu organisasi ini memiliki seorang praktisi humas yang sangat kredibel, maka mereka akan langsung mempercayai bahwa oh iya, organisasi ini adalah organisasi yang baik. Yang ketiga adalah menghindari krisis reputasinya, di mana ketika seorang public relation ini dapat menjalankan etika PR dengan baik, maka dia akan dapat mengidentifikasi krisis yang dapat terjadi dalam suatu perusahaan tersebut. Yang keempat, mendorong keputusan etis. Nah, di mana dalam suatu perusahaan ketika ingin mengeluarkan suatu keputusan, maka haruslah beretika. Nah, di mana etika PR ini dapat membantu dalam mengeluarkan keputusan yang etis. Nah, yang berikutnya adalah
Bicara tentang etika PR dengan prinsip kerja public relation ini merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Nah, di mana etika PR ini adalah landasan moral yang harus diikuti dari praktisi public relation dalam menjalankan tugasnya secara tanggung jawab. Sedangkan prinsip kerja dari public relation yakni bagaimana seorang public relation ini harus menjalankan komunikasi yang efektif. Nah, misalnya saya ambil contoh adalah prinsip dan etika kerja dari public relation yakni kejujuran dan keterbukaan. Nah, di mana etikanya seorang public relation ini ketika perusahaannya mengalami krisis reputasi, maka seorang public relation ini harus benar-benar terbuka dan jujur mengenai kondisi yang dialami oleh perusahaannya. Prinsip kerja dari public relation yakni mengadakan press release maupun briefing pada media untuk menyampaikan berita yang faktual dan transparan dan sebenar-benarnya. Ambil contoh seperti kasus pada COVID tahun lalu mengenai Kemenkes yang mengalami kebocoran data. Nah, di mana hal tersebut telah dikonfirmasi oleh Kemenkesnya sendiri bahwa mereka memang benar mengalami kebocoran data dan meminta maaf tentang hal itu dan berjanji akan menangani kasus tersebut sehingga kebocoran data yang dialami oleh masyarakat itu tidaklah merugikan masyarakat. Nah, sekian dari saya mohon maaf apabila ada kurang kata dan ini merupakan pandangan dan pendapat saya setelah saya belajar mengenai etika PR. Sekian dan terima kasih.